Perkenalkan, nama Ibu Afifa Azhara Galesa. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Lia Izati, Adikku. Aulia Sabriana, Natalia Tansawijaya, Hadir Ibu. Nafiah Nurafida, Hadir Ibu. Dela Sari, Hadir Bu. Dita Palisa, Hadir Bu. Eni Suswilawati. Hadir Bu. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang cerita fiksi. Apakah kalian di sini pernah mendengar tentang cerita fiksi? Pernah. Pernahkah kalian menonton atau membaca cerita fiksi yang menurut kalian sangat menarik dan menjadikan inspirasi bagi kalian? Pernah. Jadi di sini Ibu akan menayangkan video cerita fiksi, jadi harus simak baik-baik. Tidak masuk soalnya. Iya Bu. Dapat berapa Bu? Kan di kan. Ya, agak kau tambah besar ya. Iya, karena beda sih. Kita itu yang bukan yang gitu. Ya, agak kau tambah besar. Beda sih. Setelah menonton video tadi, di sini Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari pembelajaran kita, yaitu cerita fiksi. Jadi unsur intrinsik itu yaitu adalah tokoh, latar belakang, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu nilai-nilai dalam cerita tersebut, tentang nilai sosial, kebudayaan, ataupun nilai-nilai lainnya. Jadi cerita dalam video tersebut yaitu menceritakan tentang bahwa kita tuh jangan bersikap sombong, karena bersikap sombong itu akan menimbulkan hal yang tidak akan mengenakan bagi diri kita sendiri. Iya Ibu. Aku udah nyampe ke tujuan ya tadi ya. Kamu menyampaikan sekarang. Macam-macam apa? Langsung. Saya bisa dipilih. Ini adalah apa dari setelah yang kita pelajari 7. Nah, jadi dari video yang telah kita tonton tadi, tujuan pembelajaran kita sudah cukup. Jadi setelah materi dari YouTube tadi yang kita pelajari tadi, di sini tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita fiksi, lalu menganalisis bagaimana cerita fiksi berdasarkan unsur pembangunannya, terus menyusun cerita fiksi yang sederhana untuk menggunakan struktur yang benar sesuai dengan kaidah yang bahasa yang benar. Di sini Ibu akan memberikan tugas. Masing-masing dari kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan buat 2 kelompok sendiri. Lalu pilihlah video atau cerita fiksi dari internet atau YouTube. Lalu analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Dan terus apakah cerita tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dan benar atau belum. Silakan, waktu pengerjaannya selama 15 menit. Waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Izin untuk memaparkan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil analisis unsur intristik dan unsur non intristik dari dongeng yang telah kami dapatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Sawidiana dan rekan-rekan saya. Saya Ria Isati Arifa. Saya Natalia Tamsawijaya. Baiklah, di sini kami akan memaparkan cerita fiksi berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Jadi cerita ini mengisahkan seorang anak bernama Mogu yang sangat rajin mencari ilmu. Nah, suatu hari Mogu tersesat di hutan hingga malam hari dan bertemu dengan pohon pengetahuan yang memberinya berbagai ilmu. Dengan ilmu yang diperolehnya, Mogu membantu raja mengalahkan Monda yang serakah atas kekuasaan. Jadi dari video yang telah kami tonton dan analisis, terdapat unsur intristik, yaitu yang pertama adalah tema. Tema dari dongeng ini adalah pentingnya semangat belajar dan pencarian ilmu pengetahuan. Lalu pada tokoh dan penokohan itu ada Mogu, anak yang rajin, cerdas, dan gigih mencari ilmu. Pohon pengetahuan yaitu makhluk bijak yang memberikan ilmu kepada Mogu. Raja sebagai pemimpin yang adil dan menerima bantuan Mogu. Dan yang terakhir ada Monda, tokoh antagonis yang serakah atas kekuasaan. Lanjut pada cerita terdapat alur, yaitu alur maju, dimulai dari Mogu yang rajin belajar dan tersesat di hutan sehingga bertemu dengan pohon dan dapat membantu raja mengalahkan Monda. Selanjutnya ada latar, yaitu latar tempat mengenai hutan tempat di mana Mogu bertemu dengan pohon pengetahuan. Lalu pada waktu tidak terlalu disebutkan spesifik, namun terdapat pada video latar siang dan latar waktu malam hari. Lalu pada suasana terdapat suasana semangat, misterius, dan menegangkan saat di hutan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Orang ketiga serba tahu. Yang selanjutnya gaya bahasa deskriptif dengan penggunaan metafora dan personifikasi terutama pada karakter pohon pengetahuan. Yang terakhir adalah amanat. Ketekunan dalam belajar dan mencari ilmu akan membawa manfaat besar, bahkan dapat membantu orang lain dan mengatasi kejahatan. Selanjutnya ada lagi unsur intristik, yaitu latar belakang penulis. Jadi di sini terdapat latar belakang penulis yang berlatar belakang tentang menghargai pendidikan, nilai-nilai moral dan tercermin dalam cerita. Dan lalu ada kondisi sosial dan budaya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah kondisi sosial dan budaya. Jadi cerita ini mencerminkan nilai budaya yang menghargai ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi kejahatan. Jadi di sini nilai-nilainya adalah ada 3, yaitu pendidikan, moral, serta sosial. Di pendidikan menekankan pentingnya belajar dan mencari ilmu. Moral menunjukkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan dapat mengalahkan keserakahan dan kejahatan. Terakhir adalah sosial, menggambarkan pentingnya menggunakan ilmu untuk membantu masyarakat dan memerangi ketidakadilan. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan, Ibu. Baik, terima kasih. Saya duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua. Saya akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau menganalisis cerita yang berjudul Lukisan di Jendela. Jadi tema dari cerita ini yaitu cerita ini mengangkat tema komunikasi tanpa kata dan cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan. Ini menunjukkan bahwa perasaan bisa disampaikan lewat cara yang tidak biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu latar. Yang pertama ada tempat. Tempatnya itu di desa Rengganis, rumah Anya atau jendela kaca. Yang kedua yaitu ada waktu.
Waktunya itu pagi hari dan saat hujan. Yang ketiga, suasana. Suasananya itu romantis, tenang, dan sedikit misterius. Selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokohnya Anya dan Damar. Selanjutnya itu alur. Nah, alur yang digunakan adalah alur maju yang bergerak dari perkenalan tokoh, munculnya konflik kecil, hingga penyelesaian yang manis. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Lalu yang keenam adalah amanat. Amanat dari cerita fiksi tersebut adalah kadang cinta tak butuh banyak kata. Kepekaan dan kesederhanaan bisa menyatukan dua hati. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah dari dua kelompok tadi yang tampil, apakah kalian semua merasa bahwa setiap cerita itu memiliki pesan dan kesan masing-masing? Iya, Bu. Di setiap cerita fiksi itu pasti menyimpan pesan moralnya tersendiri. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa membaca cerita fiksi itu sangatlah menarik apabila kita membacanya dengan cerita yang kita suka. Kelompok tadi, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian, yaitu membuat cerita fiksi sesuai pengalaman pribadi atau imajinasi kalian. Lalu identifikasilah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, dan buat cerita tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu tunggu dalam pengerjaannya itu selama 20 menit. Lalu setelah itu kalian akan kumpul. Oke, Bu. Baik, Ibu. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, silakan anak-anak untuk dikumpul tugasnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana cerita fiksi itu. Lalu dan setelah menulis ini kalian akan memahami bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menanya salah satu dari kalian, kesan pembelajaran pada hari ini apakah menyenangkan atau tidak menurut Dasari? Menurut saya, Bu, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena bisa mengasah imajinasi kita semua. Saja, Bu, terima kasih. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.